Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak dosen Pak Rizky sebagai pengajar teknologi pendidikan, dan tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kalian tetap sehat-sehat di rumah. Jangan lupa tetap stay home di rumah supaya nanti kalian sehat semua, dan jangan keluar kalau nggak ada kepentingan, nggak usah keluar ya guys. Oke, langsung saja. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami yang udah di-share di aplikasi Edmodo. Silakan kalian pantengin terus, kalian plototin terus supaya nanti bisa tanya jawab. Semoga kuliah ini dapat berjalan dengan lancar. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sri Wiharti sebagai moderator, dan ada teman-teman saya. Tak lupa juga yang kedua ada Mbak Fatimatus Sadia, yang ketiga ada Mbak Alfia, yang keempat ada Mas Restu, dan yang terakhir ada Mas Faiz Fahmi. Dan berhubung Mas Faiz lagi sakit, minta doanya aja supaya Mas Faiz diberi kesembuhan. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kali ini dari saya sendiri akan membawakan materi yang pertama yang berjudul tentang pemanfaatan difungsi, inovasi, implementasi, dan institusionalisasi dan kebijakan regulasi. Apa sih menurut kalian? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya guys. Di sini bahwasanya pemanfaatan media, pengertiannya yaitu penggunaan yang sistematis dari sumber untuk belajar. Nah, dari pengertian pemanfaatan tersebut, kita bisa melalui dengan proses pemanfaatan media. Di sini dijelaskan bahwa proses pemanfaatan media itu suatu proses pengembalian keputusan berdasarkan pada spesifikasi desain pembelajaran, seperti halnya karakteristik peserta didik, lingkungan belajar, dan itu merupakan beberapa aspek yang harus diperhatikan. Sini udah jelas banget ya keterangannya, pemanfaatannya, bahwa manfaatan media itu ya suatu penggunaan yang sistematis gitu, dan manfaat banget buat kita dalam proses belajar dan mengajar. Dan prosesnya itu sendiri ya, pengambilan keputusannya itu berdasarkan maksud yang spesifikasi dalam desain pembelajaran itu ya, seperti halnya karakteristik peserta didik ya, itu dalam penyampaian, dalam kita menyampaikan pembelajaran itu secara verbalitas, serta supaya untuk merangsang perhatian dan mengaktifkan siswa. Jadi siswa itu tidak mudah bosan dalam aktivitas pembelajaran. Siswa tidak mudah bosan, sehingga siswa itu semangat gitu. Dalam hal ini pemanfaatan media itu ya sangat luas sekali, karena pemanfaatan media itu bisa diaplikasikan untuk guru dan siswanya, sehingga ya sehingga itu siswa bisa mudah mengerti dalam pembelajaran. Jadi siswa itu aktif, siswa itu tidak bosan, siswa itu bisa berinovasi, berkreatif kayak gitu. Seperti halnya kalau guru biasanya kan pakai alat pembelajarannya tuh supaya tidak monoton, seperti halnya guru berupaya untuk membuat suatu film kayak PowerPoint, kayak video, dan ditayangkan untuk siswanya. Nah, itu kan tugasnya apa? Tugasnya supaya siswa supaya bisa menarik perhatian siswa, sehingga siswa itu tidak mudah ngantuk, tidak mudah lesu. Jadi siswa itu kembali semangat lagi, seperti itu.
Dan menurut saya di sini pemanfaatannya sangat menguntungkan banget sih, sangat menguntungkan sekali untuk para guru dan siswa gitu, seperti itu halnya, karena ada pemanfaatan sendiri berdasarkan uh, kualifikasi tersebut ya. Dan di zaman sekarang modern ini kan udah serba media ya, jadi media itu udah nomor satu. Kalau misalkan gak dimanfaatkan media itu ya sangat sayang banget, sangat ketinggalan banget lah kita posisi. Kalau kita kan zamannya udah zaman now banget, jadi kalau sayang banget kalau media itu nggak dimanfaatkan baik, nggak dimanfaatkan oleh guru atau peserta didik, karena kita zamannya udah zaman modern. Kalau nggak pakai media ya menurut saya itu kurang efektif sih ya, soalnya kan kita zamannya udah emang serba media, serba teknologi, jadi kalau nggak dimanfaatkan ya emang sayang sekali. Dan dalam kawasan ini bahwasanya media itu berasal dari pendidikan ya, pendidikan visual. Apa sih itu visual ya? Visual itu penyampaiannya yang hanya terbaca oleh indera penglihatan, maksudnya hanya melihat seperti gambar-gambar seperti itu. Pada dekade ke abad 20 dengan didirikannya museum, dan pada abad ke-20 itu guru mulai banyak berupaya untuk menggunakan film teatrikal dan film singkat mengenai pokok-pokok pembelajaran di kelas. Berarti pada zamannya itu ya emang udah ada, emang media itu udah ada sebenarnya, cuman belum bersohor banget kayak zaman sekarang ini kan dimana-mana ya udah tahu ya yang namanya media itu seperti apa, udah tahu teknologi, udah tahu macam-macam, jadi ya gampang dipelajari seperti itu. Dan pada saat gerakan pembelajaran audiovisual mengorganisasikan dan mempromosikan bahan-bahan belajar audiovisual, sehingga menjadikan persediaan bahan pembelajaran semakin berkembang seperti itu. Sedangkan audiovisual ya kalau digabung tadi kan pengertian secara visual ya, kalau ini audiovisual berarti itu merupakan ya, contohnya yang gampang itu seperti kayak PowerPoint kan, kita kayak misalkan berita-berita seperti itu kita bisa mendengar dan kita bisa melihat seperti itu, namanya audio visual. Dan pada hal tersebut ada tersendiri bahan pembelajaran itu semakin berkembang dan mendorong cara-cara baru membantu guru. Pada tahun 1960-an itu mulai banyak sekolah dan perguruan tinggi yang mendirikan pusat media pembelajaran. Berarti pada tahun tersebut, pada tahun 1960-an itu banyak sekolahan seperti halnya perguruan tinggi mulai banyak mendirikan pusat-pusat media pembelajaran seperti itu. Jadi pada tahun 1960-an itu media juga udah sangat besar banget, udah ada sejak itu. Cuman mungkin secara teknologi itu belum kayak zaman sekarang ini ya. Kalau zaman sekarang ini memang kualifikasinya udah sangat pesat sekali perkembangannya. Jadi menurut saya pemanfaatan media pembelajaran itu kalau dikembangkan sangat bagus sekali dalam untuk kreativitas siswa jadi bisa berkreativitas, berinovasi kayak gitu, supaya juga pembelajaran menjadi efisien seperti itu. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan kepada Mbak Fatimah Sadia, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang langkah-langkah pemanfaatan program video. Yang pertama, persiapan; kedua, pelaksanaan; ketiga, tindak lanjut.
Yang pertama, persiapan. A. Menyusun rancangan pemanfaatan video pembelajaran yang terintegrasi dengan rencana program pembelajaran atau RPP. B. Kegiatan-kegiatan sebelum memanfaatkan program video pembelajaran, misalnya menyiapkan peserta didik. Peserta didik diminta mempersiapkan buku, alat tulis, dan peralatan yang akan diperlukan. Guru mengatur tempat duduk peserta didik agar semua peserta dapat melihat atau menyaksikan program video pembelajaran dengan baik. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu selama menyaksikan program video pembelajaran, guru hendaknya mengawasi kegiatan peserta didik selama mengikuti program sehingga berjalan dengan baik dan tertib. Yang ketiga, tindak lanjut, yaitu setelah selesai penayangan program video pembelajaran, guru hendaknya memberikan penjelasan atau ulasan terhadap materi yang telah dibahas. Selanjutnya, pemanfaatan kaset audio dalam kegiatan pembelajaran. Program kaset audio interaktif dapat dimanfaatkan di dalam kelas di bawah bimbingan guru. Atau program yang dikemas di dalam kaset audio memungkinkan peserta didik dalam belajar, baik secara individual maupun kelompok, baik dengan atau tanpa bimbingan guru, berinteraksi dengan program media audio pembelajaran. Interaksi peserta didik dapat berupa respon secara verbal terhadap latihan yang diberikan program audio. Kelebihan pemanfaatan media kaset audio. Yang pertama, dapat diputar berulang-ulang. Kedua, dapat dihapus secara otomatis. Yang ketiga, dapat digunakan sesuai jadwal pelajaran yang ada. Kelemahan kaset audio. Yang pertama, adanya jangkauan yang terbatas. Yang kedua, biaya jadi mahal apabila ingin disebarluaskan untuk menjangkau sarana yang lebih luas. Selanjutnya, langkah-langkah pemanfaatan sebagai berikut. Pertama, sebelum pemutaran program audio. Kedua, pada saat pemutaran program audio. Yang ketiga, tindak lanjut. Yang pertama, sebelum pemutaran program audio. A. Guru mempersiapkan diri seperti bahan-bahan cetak, motivasi siswa, membuat catatan tentang hal-hal yang penting. B. Mempersiapkan peserta didik untuk mendengarkan program audio dengan jalan memberi rangsangan dan memusatkan perhatian mereka melalui komentar maupun pertanyaan. C. Guru dapat menyiapkan peserta didik untuk mendengarkan dengan baik, seperti membuat suasana ruang yang sejuk dan mengajak siswa untuk mendengar dengan baik dan memperhatikan dengan benar. Yang kedua, pada saat pemutaran program audio. A. Guru dan peserta didik berada pada tempatnya masing-masing dan tidak berjalan ke sana kemari yang dapat mengganggu perhatian peserta didik. Yang B. Peserta didik harus mencatat bagian atau hal-hal yang kurang paham atau belum jelas atau belum dimengerti untuk ditanyakan atau didiskusikan setelah program audio berakhir. C. Mengerjakan tugas-tugas yang sesuai dengan perintah dalam program audio. Yang ketiga, tindak lanjut. A. Guru menginformasikan tugas-tugas dan latihan yang harus dikerjakan. B. Guru menginformasikan tentang rencana pertemuan selanjutnya. C. Guru memotivasi peserta didik untuk tetap belajar dengan giat. D. Pemanfaatan komputer dan jaringan internet dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran berbantuan komputer dapat dimasukkan dalam dua kategori, yaitu komputer mandiri atau stand-alone dan komputer dalam jaringan internet. Perbedaan yang ada antara kedua yaitu terletak pada aspek interaktivitas. Dalam pembelajaran melalui komputer secara mandiri, aspek interaktivitas peserta didik terbatas pada interaksi dengan bahan belajar yang ada dalam program pembelajaran.
Pada pembelajaran berbantuan komputer jaringan, peserta didik dapat memanfaatkan seperti warnet atau yang lainnya karena titik layanannya sudah sampai ke pelosok-pelosok daerah yang ada di Indonesia. Nah, mengingat masalah kesenjangan digital atau perbedaan akses pada informasi digital melalui jaringan internet bukanlah semata-mata masalah infrastruktur. Nah, melainkan masalahnya adalah keterjangkauan dan kesadaran. Maka, salah satu hal yang perlu dilakukan oleh sekolah adalah yaitu menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan internet bagi pendidikan dengan bekerja sama dengan warnet dan yang lainnya ke daerah-daerah. Sekaligus memperkenalkan titik-titik akses apa saja yang dapat dipakai oleh peserta didik. Ya, untuk menyingkat waktu, perkenalkan nama saya Aristu Maulana. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya seperti yang telah disebutkan di atas. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan guru dalam pemanfaatan media. Selain hal yang telah disebutkan di atas, setiap sekolah harus mampu memanfaatkan alternatif teknologi yang tersedia dengan memperhatikan 4 aspek penting. B. Difusi inovasi. Difusi sendiri adalah proses suatu inovasi dikomunikasikan, diadopsi, dan dimanfaatkan oleh warga masyarakat tertentu. Sedangkan difusi inovasi merupakan proses berkomunikasi melalui strategi yang terencana dengan tujuan akhir untuk terjadinya perubahan. Dalam konteks teknologi pembelajaran, inovasi mengacu kepada pemanfaatan teknologi canggih, baik software atau hardware dalam pembelajaran. Metode dan strategi merupakan sebuah inovasi dalam pembelajaran. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang implementasi dan perlembagaan kebijakan dan regulasi. Kali ini kita bahas yang implementasi dan perlembagaan. Apa sih itu artinya? Di sini artinya suatu strategi pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya bukan tersimulasikan perkembangan. Dan di sini secara penggunaan itu suatu rutin dan pelestarian dari inovasi pembelajaran dalam suatu struktur atau budaya organisasi. Nah, tujuannya itu apa? Dari tujuannya sendiri, implementasi itu suatu menjamin penggunaan yang benar oleh individu dalam organisasi, dan dalam segi tujuan dari perlembagaan tersebut yaitu berkaitan untuk mengintegrasikan inovasi dalam struktur dan kehidupan organisasi. Dan tentunya di sini sangat berkaitan dengan inovasi supaya baik pengajar maupun peserta didik itu bisa berinovasi tentang media tersebut. Dan di sini dijelaskan tentang kebijakan dan regulasi ya. Di sini mengenai tentang kebijakan dan regulasi, suatu aturan dan tindakan dari masyarakat yang mempengaruhi difusi atau penyebaran dan penggunaan teknologi pembelajaran, kebijakan atau peraturan, dan biasanya dihambat oleh permasalahan etika dan ekonomi.
Dalam hal ini, kecenderungan dalam permasalahan berupaya dalam kawasan pemanfaatan umumnya itu berkisaran pada kebijakan dan peraturan yang mempunyai penggunaan difusi, implementasi, dan perlembagaan. Dalam masalah tersebut, ya masalah lain yang berhubungan dengan kawasan ini ya seperti halnya bagaimana gerakan sekolah dapat mempengaruhi penggunaan sumber belajar. Dalam hal ini sebagai pertumbuhan yang sangat pesat dari bahan dan sistem berdasarkan komputer telah meningkatkan resiko politik dan ekonomi bagi yang akan mengadakan adopsi. Dalam hal ini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan, diantaranya sikap pembelajaran terhadap teknologi, tingkat independensi suatu pembelajaran, dan faktor lain yang dapat menghambat dan mendukung media dan materi pembelajaran dalam konteks yang lebih luas. Seperti itu. Jadi pembahasan kami cukup seperti itu. Saya mewakili dari kelompok saya untuk menutup presentasi. Semoga ada manfaatnya buat kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.